Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kalian dalam kondisi sehat ya, untuk berkuliah di rumah seperti itu. Oke, untuk pertemuan minggu ini kalian nanti akan menonton video yang sudah saya buat ya. Yang berikutnya malam ya, kemungkinan hari ini nanti kita akan diskusi di Google Classroom ya, yang mana malam harinya kita nanti akan sesuaikan jadwal ya, yang mana kita akan open diskusi saja terkait dengan permasalahan dalam memahami penerapan konsep single English ya, yang akan kita pelajari hari ini ya, secara daring sinkronis menggunakan Google Meet seperti itu. Ya, namun nanti kita akan diskusikan di Google Classroom kira-kira jamnya jam berapa. Cukup 1 jam saja sebenarnya diskusinya. Nanti saya akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari yang muncul dari permasalahan yang ada di kalian seperti itu. Oke, untuk pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan single English ya, yang mana ini merupakan varian dalam English dan juga untuk sebagai solusi ketika dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang ada pada penerapan array seperti itu ya. Oke, pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini yaitu pengenalan terkait dengan English dan juga salah satu varian dalam English yaitu single English ya. Lalu pendefinisian dalam single English ya, itu seperti apa. Lalu nanti ada beberapa definisi yang harus kalian pahami juga ya dalam istilah-istilah yang kita mainkan dalam single English. Lalu skema dasar yang ada dalam pemrosesan English dan juga fungsional secara teknis dari subprogram yang akan kita mainkan di dalam single English seperti itu ya. Oke, untuk tujuan dari pertemuan hari ini diharapkan nanti kalian dapat memahami ya konsep single English ataupun juga dikenal dengan istilah senarai berantai tunggal seperti itu ya. Lalu berikutnya diharapkan juga nanti kalian mampu memahami definisi dan juga fungsi dari single English, dan yang pada akhirnya dari konsep yang sudah kalian pahami tersebut, maka kalian diharapkan dapat menerapkan atau mengimplementasikan konsep tersebut dalam bahasa pemrograman C++. Seperti itu ya. Oke. Apa sih itu linked list? Ya, ketika kalian bermain dengan array yang sebelumnya gitu kan ya, sebelumnya kita bahas array di mana dia bisa menyimpan data yang banyak satu tipe, namun memiliki kelemahan dalam hal space-nya seperti itu, ruang penyimpanannya yang memang harus terdefinisi dari awal ya. Ketika kita bermain dengan array 100 data, maka ya kita cuma punya 100 buah 100 buah space atau ruang ya untuk proses penyimpanan datanya. Ketika kita ada penambahan data lagi, maka ya otomatis bisa jadi kita harus mendefinisikan ulang ya terkait dengan array yang kita gunakan. Nah, kalau linked list ini dapat menyimpan data dengan jumlah yang dinamis, jadi kita tidak perlu lagi, tidak masalah, tidak harus mendefinisikan berapa nih data yang akan saya mainkan selama pemrosesan, tidak perlu lagi memikirkan hal itu. Ketika ada pemrosesan atau ada penambahan data, tinggal kita tambahkan, kita hubungkan di dalam list seperti itu. Tidak perlu kita definisikan ini berapa nih maksimal datanya, gitu ya. Untuk linked list ini sendiri itu merupakan salah satu struktur data dinamis ya, yang paling sederhana. Ingat ini yang memang paling sederhana, belum menggunakan konsep database tertentu seperti itu ya, belum menggunakan sebuah engine database tertentu gitu ya. Ini masih konsep sederhana yang memang kita hanya bermain dengan variabel dan record dan juga address pointer gitu ya. Lalu di dalam linked list ini juga nanti berisi kumpulan komponen-komponen ya yang disusun berdasarkan aturan tertentu dengan bantuan pointer ya. Nah, itu penting kalian mengingat bagaimana konsep variabel yang dihubungkan dengan record dan juga pointer gitu ya. Oke. Komponen tersebut itu biasanya dikenal dengan istilah node ataupun satu elemen penyimpanan data ya. Nanti kita menggunakan istilahnya adalah node atau elemen seperti itu ya. Jadi nanti ada ruang-ruang penyimpanannya. Nah, ruang-ruang penyimpanannya nanti saya analogikannya biasanya seperti kereta, maka ruang penyimpanan itu kayak gerbong data seperti itu ya. Gerbong datanya itu istilahnya node atau elemen ya. Oke. Nah, mengapa harus linked list? Nah, itu ya, mengapa kok harus menggunakan linked list ya? Nah, seperti halnya yang kita tahu bersama bahwasanya kehidupan nyata ya, jumlah datanya itu yang harus diproses tidaklah menentu gitu kan. Sehingga relatif memakan waktu jika harus menggunakan array ya.
Kenapa aku harus, memakan waktu bilasanya harus menggunakan array? Ya kita tahu bahwasanya ketika kita pakai array, kita harus definisikan di awal, berapa data yang akan kita mainkan gitu kan ya. Namun ketika dia sudah mencapai batasannya, ya otomatis ya tidak bisa menyimpan lagi. Ya supaya tetap bisa menyimpan gimana caranya? Mungkin pakai cara array dinamis, di mana kita declare ulang ya dengan space yang lebih besar daripada pendefinisian yang awal, terus kita copy dari array yang sebelumnya ke array yang baru. Array yang lama baru dihapus seperti itu. Ya. Namun membuat array declare array kita copy satu persatu elemen jelas kan membutuhkan proses ya, waktu pemrosesan jelas ya, seperti itu. Maka array itu tidak disarankan ketika memang permasalahannya itu yang dihadapi dengan tipikal data yang dinamis seperti itu. Sedangkan linked list ini memiliki waktu yang konstan. Ya, tidak ada kita mendeclare, mengcopy, ketika menghapus mungkin nanti ada kayak shifting gitu kan. Supaya kalau array kan kita harus memikirkan ketika saya punya 10 blok kotak, ada 5 isinya terus saya hapus di posisi 3, maka kan ibaratnya 2 ini harus saya pindahkan supaya nggak kosong gitu kan. Nah, ini kan ada shifting data seperti itu. Ya, nah kalau di linked list nggak ada proses seperti itu. Intinya ya kita mainkan saja. Pemrosesan datanya mau tambah aja, tempel, kalau hapus ya keluarkan gerbong itu dalam list seperti itu, gerbong data itu dalam list seperti itu. Maka relatifnya ya linked list itu memiliki waktu yang konstan dalam proses pemasukan dan penghapusan data. Ya, maka itu dua hal kunci kenapa kok harus linked list itu digunakan. Dua hal kunci ataupun dua hal isu yang memang biasanya terjadi pada array. Yang pertama, ketika memang dihadapkan pada dynamic size, ya, ukuran yang dinamis, dan juga kemudahan dalam hal proses insertion dan deletion, pemasukan data dan juga penghapusan data seperti itu. Nah, untuk single linked list sendiri ya itu merupakan varian dalam linked list ya. Kenapa kok single? Nanti saya akan jelaskan ya. Oke. Jadi single linked list itu dia varian dalam linked list yang memiliki dua komponen. Ini gambarannya. Ya. Dua komponen data. Dalam satu gerbong data ini dia memiliki dua komponen ya. Nah, dua komponen ini ada yang digunakan untuk menyimpan data ini gitu ya. Ada juga yang untuk memberikan link, kayak gerbong kereta itu kan dia ada pengait. Nah, ini pengait dari satu data ke data lain. Nah, seperti itu. Nah, kenapa single? Karena dia cuma ada informasi satu pengait saja ke data lainnya. Nah, kebetulan di sini digunakan untuk pengait data next atau data berikutnya seperti itu. Nah, sedangkan nanti varian lainnya ada double linked list. Nah, kalau ketika double linked list maka pengaitnya dua. Nah, ketika pengaitnya dua, biasanya kalau double linked list menggunakan untuk mengait data berikutnya dan data sebelumnya. Nah, itu double linked list. Namun kalau yang varian yang kita mainkan ini single linked list. Kita hanya ada informasi berkaitan pengait ke data berikutnya. Lalu perbedaannya apa atau efeknya apa nih ketika kita pakai single linked list dibandingkan double linked list ya? Misalkan saya gambarkan di sini ada node gitu kan ya. Ada gerbong, ibaratnya ini kayak gerbong kereta gitu, bayangkan gerbong kereta. Maka aliran proses yang kita bisa lakukan itu sesuai dengan panahnya ini. Ya, sesuai dengan panahnya ini. Artinya apa? Artinya kalau single linked list kita hanya bisa berprosesnya satu arah gitu kan. Dari elemen ini saya ingin menunjuk ke elemen berikutnya, bahkan saya ada di sini. Ketika saya berada di sini, saya ingin pindah lagi ke elemen berikutnya, saya ada di sini. Ketika saya berada di sini, saya nggak akan mungkin bisa pindah ke sini, nggak akan mungkin. Ya. Kenapa? Karena saya nggak ada informasi bagaimana caranya saya back, gitu kan ya. Bagaimana caranya saya untuk pindah ke elemen sebelumnya. Yang saya punya ketika saya ada di sini adalah informasi gimana cara saya pindah ke elemen berikutnya. Nah, itu ciri khas dari single list. Jadi pemrosesannya hanya ada satu arah seperti itu. Ya. Oke. Nah, di dalam single linked list, nah nanti kalian harus memahami beberapa istilah. Ya. Istilah yang pertama ada tiga ya. Dua di sini yang sifatnya adalah wajib, ya, wajib ada seperti itu. Sedangkan yang di sini adalah sifatnya opsional. Ya. Nah, dua ini ya, dua yang pertama yaitu first dan next ini menjadi penting, ya. Kalau saya gambarkan dengan seperti ini, ya, misalkan tadi dengan gerbong kereta tadi, ya. Kalau kita bayangkan gerbong kereta kan saya punya ada satu lokomotif gitu kan ya, ada gerbong-gerbong gitu kan. Oke, ada gerbong-gerbong data, ya. Nah, lokomotifnya ini yang menarik si data gerbong ini dinamakan dengan first.
dalam artian first ini akan menunjuk alamat dari node yang pertama, elemen yang pertama. Sedangkan next tadi ya menyimpan informasi alamat dari node berikutnya, ya, node berikutnya. Lalu elemen terakhir gimana Pak? Node berikutnya, nilainya 0. Atau kalau saya gambarkan dengan yang lebih besar gitu ya, kan nilainya 0. Ya, di sininya data. Datanya berupa apa? Ya bisa integer, bisa suatu data tertentu dan lain-lain. Ya. Oke. Setiap elemen, yang ketiga, alamat dari elemen terakhir ya dalam list yang biasanya disimpan dalam las. Ya, disimpan pada las. Ya, bisa juga, tapi sifatnya opsional. Jadi mirip dengan kayak kereta ya, bayangkan kayak kereta, tapi lokomotifnya ada dua gitu kan ya. Ada yang pertama, first, dan ada yang terakhir. Nah, ini tapi sifatnya opsional. Yang paling penting kan yang first gitu kan ya. Yang narik gitu kan ya. Gerbong yang nariknya. Oke, ya. Nah, setiap elemen itu mempunyai yang kita mainkan nanti untuk berikutnya atau untuk slide-slide berikutnya kita tidak menggunakan last, kita hanya menggunakan first dan next, informasi terkait dengan penunjukan alamat-alamat gitu ya. Oke, lanjutnya setiap elemen itu mempunyai alamat sebagai tempat elemen yang disimpan pada yang diacu ya. Yang disimpan dapat diacu dan dikunjungi. Ya, untuk mengacu sebuah elemen itu alamat harus terdefinisi ya. Nah, untuk definisinya sepertinya untuk definisi ini kita tidak menggunakan ya di dalam slide gitu kan ya. Ini selektor, ini hanya untuk kemudahan saja di mana selektor ini bisa kita definisikan dengan cara define seperti itu ya. Di mana kita bisa membantu meringkaskan dari segi source code-nya ya, di mana kita bisa mendefine first L, info P, next P. Ini seperti itu. Intinya adalah kita ingin mengakses nilai dari first seperti itu, ingin mengakses dari info, ingin mengakses dari next, ininya seperti itu ya. Hanya saja sepertinya ini tidak kita gunakan karena kita langsung menggunakan sintaks yang memang biasa digunakan lah, umumnya digunakan seperti itu ya. Lalu untuk pendefinisian ya nanti ada, nah ini kalau ini penting ya kalian pahami di mana pendefinisian kapan itu list kosong, kapan itu didapatkan pada posisi elemen terakhir ya. Untuk definisi list kosong itu cirinya adalah first L-nya itu sama dengan 0. Nah itu kosong. Dalam artian apa? Kalau bermain dengan linked list ya, maka ada dua hal yang harus kalian pahami ya. Dimana bayangkan ketika kalian bermain kereta-keretaan. Ketika bermain kereta-keretaan kan kalian bermain otomatis ada komponen rel gitu kan ya. Rel yang disusun dulu oleh kalian gitu kan ya. Ya. Oke, dan ada komponen-komponen, ada lokomotif, ini saya gambarkan gini. Ada gerbong gitu kan. Nah, rel ini maksudnya adalah sebuah list. Ya, ini yang digambarkan dengan sebuah list. Sedangkan ini yang digambarkan oleh sebuah gerbong atau node atau elemen. Ya. Ya. Ini yang digambarkan dengan node atau elemen. Nah, untuk list ini digambarkan biasanya L ya. Sedangkan node atau digambarkan dengan P seperti itu. Ya. Maka ketika definisi list kosong dalam artian kita belum memainkan sama sekali gerbong data apapun di dalam rel seperti itu. Maka kondisi listnya itu kosong gitu kan ya. Ya, ditunjukkan dengan apa? First-nya atau lokomotifnya yang akan dimainkan pertama kali di sini, gitu kan ya. Ini first-nya. Itu masih menunjuk ke sesuatu 0 dalam artian ya yang nggak ada nilainya seperti itu. Dalam artian dia cuman gerbong lokomotif saja, belum ada gerbong data seperti itu. Nah, itu yang dikatakan listnya kosong seperti itu. Nah, sedangkan definisi elemen terakhir seperti hal yang tadi ini yang saya gambarkan. Elemen terakhir, maka elemen tersebut pasti memiliki next-nya itu bernilai 0 gitu ya. Ya, seperti ini tadi ya. Next-nya bernilai 0. Oke. Situ ya. Nanti bila ada pertanyaan silahkan disimpan dulu ya, dicatat, nanti kita akan diskusikan pada pertemuan malam nanti. Oke. Berikutnya yang berkaitan dengan struktur dari elemen list. Ya, struktur dari elemen list. Nah, untuk dipahami juga oleh kalian dan juga digarisbawahi bahwasanya struktur ini itu tidak wajib seperti ini. Nanti saya akan tunjukkan struktur lain ya yang bisa diterapkan juga dalam pendefinisian elemen list, gitu ya. Oke. Di struktur ini ada 3 komponen kalau saya pecah ya. Yang pertama ini type def integer info type, lalu ada type def struct yang dari sini, ya. Dan juga type def struct yang ada di bawah sini ya. Nah, untuk type def integer info type ini hanya alias ya.
variabel alias. Gunanya adalah untuk kemudahan ketika memang terjadi perubahan tipe data yang akan diproses seperti itu ya. Misalkan ada perubahan tipe data awalnya integer jadi char ya, kita tinggal ubah yang dari sini saja. Tidak perlu kita ubah dari setiap subprogram yang memang yang memang ada yang berkaitan dengan tipe data dari data yang kita proses. Nah, jadi setiap nanti subprogram ya tipe datanya itu menggunakan info type saja untuk data-data yang mau kita proses ya. Sedangkan tipe datanya nanti ketika ada perubahan kita cukup mengubah di sini. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, komponen yang berkaitan pendefinisian node. Ya, ini pendefinisian node dan ini pendefinisian relnya atau listnya. Untuk pendefinisian elemen, nah di sini ada dua nih hal yang penting. Yang pertama adalah kita harus tahu bahwasanya konsep yang akan kita gunakan adalah pointer dalam menunjuk suatu elemen lain yang tadi saya gambarkan di dalam gerbong-gerbong data. Nah, menunjuknya itu dengan konsep pointer. Ya. Nah, si elemennya itu didefinisikan dengan pointer address. Nah, ini hanya alias saja, hanya penamaan, kemudahan penamaan saja. Ya. Sedangkan elemen listnya, yang di sini struct-nya elemen list, itu punya dua komponen yang harus didefinisikan. Yang pertama info type info. Ya. Infonya ini adalah kayak nama variabel, bisa data, bisa isi, bisa apa terserah. Tapi kalau di slide ini namanya info. Dengan tipe data yang menggunakan alias info type. Info type ini pada dasarnya adalah integer gitu ya. Lalu next atau selanjutnya atau elemen atau komponen yang menunjuk ke elemen berikutnya ya, ini namanya adalah next. Ini tipenya adalah address. Address pada dasarnya adalah pointer dari elemen list gitu ya. Lalu type def struct list atau relnya ya, atau permainan relnya itu cukup mendefinisikan di mana first-nya atau mana si lokomotifnya. Itu yang paling penting ya. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ini hanya salah satu bentuk cara mendefinisikan struktur dari elemen list ya. Saya punya struktur lain di bagaimana cara mendefinisikan. Nah, ini cara lain di mana saya nggak pakai alias untuk si elemen list bintang. Saya langsung pakai ini. Kalau tadi ini pakainya address gitu kan. Nah, ini pakainya elemen list langsung. Nah, ini bisa juga, nggak ada masalah. Cuman memang lebih kompleks, lebih rumit aja penulisannya gitu kan ya. Berikutnya saya pakainya elemen list bintang gitu-gitu terus aja. Elemen list bintang. Yang pada dasarnya sebenarnya ini bisa digantikan dengan address ketika kita tadi menggunakan konsep yang di awal ya. Cuman cara memahaminya adalah pahami kegunaan dari tiap-tiap source code biar kita tahu, lalu kita bisa mengoprek gitu loh, lalu mengedit ya. Kalau kita paham maksudnya, nanti kita bisa cek ya, bagaimana cara pendefinisian struktur lainnya. Namun saya akan menggunakan yang ini nanti karena memang slide-slide berikutnya ada kaitannya dengan struktur ini, maka nanti menggunakan address itu yang pada dasarnya adalah ini ya. Address itu pada dasarnya menggantikan ini doang, elemen list bintang itu digantikan dengan nama address. Intinya itu saja sebenarnya yang tadi ya. Oke, langsung masuk sini lagi ya. Oke, berikutnya adalah terkait dengan definisi fungsional yang ada di singling list. Nah, ini kalian harus pahami ada beberapa hal yang memang poin penting dalam fungsional di singling list. Yang pertama, create empty. Create empty itu apa? Create empty itu adalah untuk membuat permainan awal kita. Jadi kalau kita main kereta-keretaan, kita harus buatkan pertama kali rel. Nah, kita harus pastikan relnya memang masih kondisinya kosong, gitu kan ya. Nah, itu kita membuat rel kosong itu adalah create empty. Ya. Di mana inputnya list, outputnya adalah list dengan kondisi kosong. Sedangkan is empty ini dia ngecek apakah si rel atau si list itu berada kondisi kosong atau tidak. Ini penting ketika nanti akan ada penghapusan data atau pemasukan data. Ya, ketika memasukkan data, maka ketika relnya kosong, ya ibaratnya kayak memasukkan data pertama. Ataupun penghapusan data. Ketika ingin menghapus data, ketika relnya kosong atau listnya kosong, ya nggak perlu dilaksanakan. Gitu kan. Ngapain menghapus data yang tidak ada, gitu kan? SMT menjadi penting. Lalu untuk allocation, nah ini penting juga ketika memang kita ingin memesan ya ke memori, karena memang kita konsepnya adalah address dan kita butuh proses-proses memori gitu kan ya. Maka ini menjadi penting ketika kita akan bermain dengan elemen-elemen yang dinamis sifatnya. Kemunculannya sifatnya dinamis. Ketika butuh baru nanti dialokasi, ketika butuh dialokasi lagi, ketika butuh dialokasi. Nah, sedangkan dialokasi lawannya, ketika tidak dibutuhkan lagi ingin dihapus, maka kita hilangkan node tersebut dari rangkaian kereta gerbong datanya atau listnya, baru dihapus.
Dengan insert dan delete, ini dia yang berkaitan dengan proses pemasukan data dan penghapusan data. Nah, untuk penghapusan dan pemasukan data dan penghapusan data nanti ada 3 posisi yang berbeda, yaitu yang di awal, di tengah, dan di akhir. Ya, insert first, insert after, dan insert last. Begitu pula delete, delete first, delete after, dan delete last. Oke, kita mulai dengan create empty ya untuk pendefinisian fungsionalnya. Ya, untuk create empty di sini saya menggunakan di slide menggunakan subprogram dengan tipe void ya, prosedur otomatis ya. Lalu di sini menggunakan list bintang L ya, dalam artian pointer L ya, listnya dengan pointer L. Kenapa kok harus listnya ini dengan menggunakan pointer gitu kan ya? Karena pada dasarnya saya akan melakukan pengubahan ya, pengubahan ataupun updating di dalam list seperti itu. Ketika saya akan melakukan updating di dalam list seperti itu, dan harapannya update yang terjadi di subprogram ini akan berefek ke main program yang memanggil si create empty ya seperti itu, maka saya harus menggunakan pointer ya, seperti halnya passing parameter by reference seperti itu ya. Ini harus dipahami lagi oleh kalian. Oke. Ya, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah ya tinggal tinggal menyesuaikan dengan definisi. Ya, definisi di awal tadi adalah linked list atau list kosong itu ditandai dengan first-nya itu bernilai 0. Dalam artian si gerbong gerbong apa tadi? Gerbong lupa. Lokomotifnya, gerbong lokomotifnya itu belum menunjuk ke suatu data tertentu gitu kan ya, masih 0 seperti itu. Nah, maka itu kita set ketika kita ingin membuat sebuah rel yang masih kosong cuman ada si lokomotif saja, maka kita harus set si lokomotif tersebut itu belum menunjuk ke suatu data tertentu. Itu digambarkan dengan bintang L ya. Dari objeknya list bintang L ini di field first-nya saya set dengan nilai 0 seperti itu. Ya. Oke, itu create empty. Sedangkan is empty ini dengan menggunakan function dengan tipe bulan ya pengembaliannya. Nah, lihat di sini. Saya tidak menggunakan pointer. Kenapa? Karena saya cuma membaca doang datanya apa seperti itu, dan ketika datanya seperti yang diharapkan ya saya langsung memberikan keputusan gitu aja tanpa mengubah isi dalam list ya. Jadi penting dipahami kapan kita pakai pointer, kapan tidak. Ketika kita ada perubahan yang kita inginkan terjadi dari aksi yang kita lakukan di dalam subprogram ya, yang itu berefek ke main program terhadap si variabel yang kita mainkan ini, maka kita harus pakai pointer. Jadi parameter input segaligus digunakan untuk parameter output seperti itu. Sedangkan ini hanya parameter input saja. Saya tidak menggunakan sebagai output karena emang listnya cuma saya mau baca. Yang dibaca apa? Yang dibaca adalah list ini kosong atau tidak. Nah, gitu aja. Nah, list kosong itu ketika apa tadi? List kosong ketika first-nya itu 0. Ya sudah, cek saja dengan menggunakan pengecekan logika apakah first dari si elemen L ini sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 true ya artinya keluarkan dia artinya true. Kalau false ya artinya dia tidak kosong. Ya, this empty. Nah, ini yang memang harus digambarkan di prosesnya ya. Nah, di dalam alokasi ya ini penting dipahami ya. Alokasi ini gunanya untuk apa sih? Ya, nanti saya gambarkan di sini. Ini saya step by step saya gambarkan ya. Jadi misalkan saya tergambarnya ada proses. Ini hanya penggambaran prosesnya, bukan berarti di komputer ya terjadinya seperti ini, bukan ya. Ya, misalkan ada proses atau saya mensimulasikan bagaimana sih allocation ini bekerja gitu kan. Allocation itu mendapat info type X, dalam artian mendapat inputan nilai. Misalkan nilainya adalah 7 misalkan. Misalkan saja. Misalkan nilainya 7 ya. Lalu dua komponen yang pertama ya, yang ini ngapain nih sebenarnya gitu kan ya. Ini sebenarnya adalah yang pertama, dia akan mendefinisikan sebuah variabel namanya new element. New element ini adalah elemen list bintang. Ingat ya, address itu kan elemen list bintang. Ya, maka new element ini nanti ibaratnya saya punya gini, titik gitu ya. Namanya adalah new element. Ya, yang dia sebenarnya adalah pointer untuk tipe data new element. Elemen list. Nah, lalu berikutnya apa? Lalu berikutnya adalah kita memesan ke komputer sebesar memori sebesar memori sih. Memesan kepada komputer memori sebesar ukurannya elemen list. Nah, ketika kita menggunakan malloc, ingat ya ketika kita pakai malloc otomatis kan butuh
butuh include ini ya, suruh kecoret. Malloc ini itu dia butuh include, kok jelek banget sih tulisannya, include, pelan-pelan, include std lib dot, ya, ini butuh ini ya, butuh library ini ya kalau kita bermain dengan Malloc. Oke, ya saya lanjutkan lagi ya. Dari memory allocation kita akan kita akan memesan kepada komputer memori dengan ukuran elemen list, yang mana address-nya nanti akan saya masukkan ke dalam new element. Nah, maksudnya itu seperti itu. Jadi ada kalau source code itu dipahami bukan dihafal ya. Harapannya seperti itu. Nggak hafal sintak itu nggak apa-apa, tinggal browsing lagi gitu kan. Namun kalau nggak paham sintak itu ngapain, nah itu yang repot. Ya, jadi lebih baik pahami sintak seperti itu daripada menghafal sintak gitu ya. Oke, saya lanjutkan ya. Dimana ketika ini proses dilakukan, pertama si Malloc, si memory allocation itu dia akan memesan kepada komputer memori sebesar elemen list. Di elemen list ini kan ada info ya, ada next gitu kan ya. Ingat ya, saya note lagi bahwasanya di komputer tidak gambarnya seperti ini juga gitu kan ya. Tidak ada kotak-kotak, panah-panah, nanti nggak ada gitu kan. Hanya visualisasi untuk memudahkan kalian memahami. Gitu ya. Nah, lalu address-nya ini ya, elemen list bintang, address-nya dari ini akan saya masukkan ke dalam new element. Nah, new element artinya kalau address, artinya kan biasanya kalau kita address gambarnya gini kan ya, penunjuk gitu kan. Nah, maka new element itu akan menunjuk ke sini. Gitu ya. Nah, ini yang proses yang dua ini. Sedangkan yang dua ini, yang dua di bawah ini, ya maka tinggal isi new element nilai infonya akan saya isi dengan X yang sebagai inputan dari subprogram ya dengan nilai 7 gitu ya. Oke. Sedangkan next-nya dari new element ini saya isi 0. Masih 0. Nah, ini alokasi node-nya seperti ini prosesnya. Ya. Nanti yang di return adalah new element. Pak, kenapa sih Pak harus pakai Malloc? Nggak langsung gini aja kan beres. Simple element list. Kayak kita mendefinisikan integer usia gitu, integer umur, char huruf mutu nilai gitu kan. Ini sama aja Pak kayak gini, elemen list, new element. Kan sama aja Pak seperti itu. Oke, iya sama fungsinya, tapi prosesnya yang tidak akan berjalan dengan seperti halnya yang kita inginkan. Kenapa? Kalau seperti ini ya, secara default yang kita gunakan oleh si elemen C++ atau compiler ataupun bahasa pemrograman untuk memesan suatu tipe data tertentu, kita itu ibaratnya dapat alokasi memorinya itu sama. Ketika saya memanggil fungsi alokasi terhadap ini gitu ya, pakai ini. Maka nanti saya misalkan dipesankan ya, atau mendapatkan sebuah memori dengan address-nya xxab1 gitu ya. Saya panggil yang kedua, ya saya tetap aja dapat memori dengan address ini. Panggil ketiga kali tetap aja address ini. Panggil keempat kali tetap aja address ini. Apa efeknya? Efeknya adalah nanti terjadi timpah-timpahan data. Ya. Sedangkan kalau kita pakai memory allocation, ya, ketika panggil pertama mungkin kita dapatnya adalah alamat xxab1. Tapi ketika pemanggilan kedua, saya dapat lagi alamat dengan nama xxab2. Pemanggilan yang ketiga, mungkin saya dapat alamat xxab3. Nah, barulah saya rangkai seperti itu. Aman kalau seperti ini kan tidak terjadi penumpukan data. Nah, itulah kegunaan kita pakai memory allocation. Jadi kita fleksibel dalam memesan alamat-alamat baru. Nah, kalau kita pakai defaultnya dari pemrograman menggunakan ini gitu ya, menggunakan ini, maka kita kayak dapat defaultnya adalah ya memori ini aja yang kamu pakai, jangan pakai memori lain seperti itu. Gitu loh. Ya, jadi akan bahaya ketika terjadi penumpukan data. Ya. Oke. Sedangkan di allocation itu tadi lawannya lah intinya seperti itu ya. Kalau tadi kan kita memesan, kalau ini kita free, kita lepas seperti itu ya. Jadi ketika ada data atau gerbong data yang tidak kita gunakan lagi ya, kita pegang itu, kita ambil dulu datanya, terus memorinya kita lepas. Nah, melepas memorinya itu dengan cara free gitu ya. Nah, sekarang masuk ke proses yang ini yang utama nih ya. Mulai masuk proses yang utama, yaitu pemasukan data dan penghapusan data. Nah, untuk memasukkan datanya ya nanti ada tiga posisi, yaitu first,
after, dan juga tengah after, dan juga belakang. Ya, kita mulai dengan insert first seperti itu. Ya. Nah, untuk membayangkannya, saya biasanya mengajak kalian menganalogi ataupun berimajinasi terkait dengan gini. Bayangkan ini kita lagi bermain kereta-keretaan gitu ya. Ini kereta-keretaannya ada di suatu rel dan ini masih berjalan, kondisinya masih terus berjalan seperti itu. Lalu tiba-tiba saya akan memberikan gerbong baru di awal seperti itu. Ini ada si siapa namanya? Si lokomotif yang di universe gitu kan. Nah, ini gerbong-gerbong datanya, saya ingin menyisipkan gerbong ini di awal, tapi kondisinya keretanya masih berjalan. Bayangkan prosesnya dulu ya, jangan main ke source code-nya dulu, jangan lihat ke source code-nya dulu, ini lihat ke sininya dulu. Apa yang harus saya lakukan? Apakah langsung saya ubah pengait yang di lokomotif ini langsung masuk ke data baru? Kalau seperti itu saya lakukan, apa yang terjadi? Pasti data-data ini ketinggalan semua. Dalam artian saya akan kehilangan 3 buah data ini. Hilang semua gerbong datanya, karena ketinggalan. Karena ini kondisinya berjalan ya. Kan ya? Maka cara yang paling aman adalah saya akan tugaskan dulu ya petugas yang ada di elemen baru ini ya, untuk mengaitkan si pengait datanya ini ke sini di elemen pertama ya, elemen data pertama. Nah, setelah sudah berhasil mengaitkannya, barulah si masinis masinis yang ada di gerbong lokomotif, saya minta ubah linknya itu ke elemen sini. Barulah ini jadi elemen. Ya. Nah, baru kita main source code. Ya. Untuk di source code ini kita bermain di subprogram ya, void ya, prosedur dengan nama insert first. Lalu ada list ya, ada list bintang L. Kenapa bintang L? Karena emang kita mau ngotak-ngatik di struktur listnya gitu kan ya, jangan tanya lagi gitu kan. Kenapa kok info type nggak bintang X? Karena emang nilainya cuman kita mau ambil nilainya doang terus kita masukkan ke dalam node seperti itu ya. Nah, step yang pertama adalah kita buat dulu nih node baru ini, elemen baru ini dengan cara 2 sintak ini. Ya, pertama address new element, kita siapin dulu nama variabel new element yang tipenya adalah sebenarnya elemen list bintang ya, address. Lalu new element ini akan menangkap hasil dari pemrosesan allocation terhadap nilai X. Nah, harapannya kita dapat suatu node di dalamnya infonya adalah X sedangkan next-nya adalah 0. Itu kan ya dari proses allocation-nya. Nah, kalau ini berhasil, maka new elemennya pasti nggak 0 gitu kan ya. Maka ketika new elemennya tidak 0, maka proses berikutnya. Nah, ini proses intinya. Yang tadi perubahan-perubahan pengait-pengaitnya itu, pengait datanya. Yang pertama, kita akan mengubah pengait data dari elemen baru ini ke first L seperti itu ya, dalam artian yang ditunjuk oleh si masinis seperti itu ya. Data yang ditunjuk oleh si gerbong lokomotif ya, first gitu kan, L first. Barulah L first-nya ini saya ubah penunjukannya ke new element. Ingat di sini sama dengan ini merubah address ya, bukan merubah nilai. Merubah ya address-nya nilai sini situ nilai dari suatu variabel ya. Namun dalam artian bukan merubah nilai data gitu ya, tapi address ini yang dirubah ya. Jadi address yang ada di new element yang pertama, new element next-nya ini saya ubah menjadi address-nya si yang ditunjuk oleh first L seperti itu. Ini kan ya address-nya. Selanjutnya, address si first L saya ubah ke new element. Kok new element nggak pakai address, Pak? Nih, ini sudah pakai address. New element konsepnya sudah address ya. New element konsepnya sudah address di mana dia elemen list bintang. Ya. Oke, nah ini yang kedua gitu ya. Nah, untuk insert after gimana? Nah, kalau untuk insert after ya, maka kalau tadi kan cuman butuh bantuan si masinis yang ada di gerbong lokomotif gitu kan ya. Nah, sekarang saya butuh bantuan tukang lah, tukang yang berada di posisi sebelum gerbong yang ada di posisi sebelumnya elemen baru ini seperti itu. Nah, bukan pembantu siapa ya, petugas lah ya. Petugas yang membantu saya untuk mengubah link ini namanya adalah predecessor element. Nah, bayangkan sama kayak tadi ya, ini kereta masih berjalan, saya ingin menyisipkan gerbong ini di tengah-tengah ini nih. Gimana caranya nih, gitu kan ya? Maka jelas di sini ada petugas, di sini ada petugas. Petugas yang di sini namanya predecessor element, petugas yang di sini namanya new element. Ya. Nah, petugas yang di sini tugasnya apa? Tugasnya untuk mengubah link yang ada di sini nih. Sedangkan yang di sini mengubah link yang ada di sini. Ya. Maka apa yang harus dilakukan? Apakah langsung ini dirubah ke sini? Kalau di sini pengait yang ada di predecessor element ini saya ubah langsung ke new element, ini jelas hilang datanya gitu
gitu ya, karena memang udah masih berjalan. Maka paling aman adalah saya hubungkan new element next-nya itu saya hubungkan ke sini dulu, gitu kan ya. Barulah ini ya saya pindah ke gitu. Jadilah sisipannya begini. Ya, untuk proses insert after-nya prosesnya mirip dengan insert first. Untuk pertama ini seperti ini. Ya, address new element allocation A persis sama untuk mendapatkan sebuah node ya yang bernama new element yang isinya sudah ada infonya yaitu berupa nilai X seperti itu ya. Nah, ketika ini berhasil maka masuk ke proses yang ini inti. Bukan yang pertama saya hubungkan lagi-lagi ya, ini sama dengan ini mengartikan perubahan-perubahan address ya. New element next-nya saya hubungkan ke predecessor element next. Predecessor element next artinya apa? Alamat yang ditunjuk oleh predecessor di field next. Artinya kan alamatnya ini. Ya, mengartikan artinya new element next-nya saya hubungkan ke sini. Jadilah ini. Gimana ya? Loh kan ini pindah Pak, nanti kan satu-satu. Kalau prosedural itu kan baca satu-satu gitu kan ya, per baris gitu. Ya. Untuk ketika kita berada di sini, panah ini belum berubah menjadi di atas, panah ini masih di sini, gitu kan ya. Panah ini masih menunjuk ke depan ini. Nah, proses yang berikutnya yang kedua, barulah kita ubah ya, next dari si predecessor elemen, kita hubungkan dia ke new element. Nah, seperti itu. Prosesnya simpel sebenarnya. Ya. Hanya saja jangan dihafal, lagi-lagi jangan dihafal, dipahami prosesnya. Ya, cara sintaknya gimana mah cara kalian. Nanti kalau kalian pakai selektor nanti akan jauh lebih mudah cara pendefinisiannya. Nah, ini hanya menggambarkan bagaimana prosesnya secara primitif saja, bukan primitif juga sih. Cara default yang memang bisa digunakan dengan menggunakan C++ seperti itu ya. Oke, lanjut. Sedangkan ini penambahan data di bagian akhir. Nah, penambahan data di bagian akhir pada dasarnya adalah penerapan penambahan data di bagian depan sama tengah. Hanya saja kita harus cek ya. Kapan kondisinya kita harus memanggil insert first, kapan kita memanggil insert after. Insert first terjadi ketika memang kita butuh insert class, namun dengan kondisi listnya masih kosong. Ya. Maka itu di sini ada is empty bintang L. Apakah si bintang L ini masih kosong? Ketika masih kosong ya sudah panggil insert first dengan perlibatan pointer L dan X nilai yang memang akan kita inputkan di gerbong datanya seperti itu ya. Kok ribet amat sih Pak kayak gini? Ini pada dasarnya adalah kita mengoper alamat yang ditunjuk oleh suatu pointer dari suatu subprogram gitu ya. Nah, ini pahami lagi. Sebenarnya penulisan lainnya langsung bisa L gitu, selesai sebenarnya. Ya, dan bintang L ini kan pada dasarnya bintang L itu adalah alamat yang ditunjuk gitu kan ya. Alamat yang ditunjuk oleh si L seperti itu. Nah, dia mau ngambil address-nya dari si alamat yang ditunjuk tadi. Ya, pada dasarnya kan kalau address-nya alamat yang ditunjuk tadi kan isinya di dalam L kan. Ya sudah, L saja selesai sebenarnya. Jadi bisa juga penulisannya dengan L saja selesai. Ya. Lalu, bila saja kondisinya tidak kosong, bila saja kondisinya tidak kosong, si listnya apa yang dilakukan? Nah, ini. Ya, kondisinya yang tidak kosong dilakukan adalah kita harus lakukan pengunjungan satu persatu dari tiap-tiap gerbong. Jadi kan ketika bayangkan ini ya, saya ubah dulu ke pen. Oke. Bayangkan gini ya, misalkan saya punya ini first kan ya, ini gerbong-gerbong data. Gimana ya? Ya, ini first. Maka apa yang harus dilakukan? Maka saya harus tugaskan satu orang yang bisa mengunjungi satu persatu sampai dengan kondisi terakhir. Ya. Nah, ini saya minta bantuan tem. Ya. Saya minta bantuan tem. Tem itu mulai bekerja dari posisi awal, dia kunjungi satu persatu sampai dengan kondisi akhir. Kondisi akhir itu dicirikan dengan apa? Dicirikan dengan next-nya itu dia nilainya adalah 0. Nah, maka itu ketika tem next-nya itu tidak sama dengan 0, maka dia akan terus berjalan. Namun, ketika di sini time next-nya sudah sama dengan 0 kan? Ya sudah, berhenti. Dia tidak perlu mengunjungi lagi, kecemplung. Kalau ini lompat lagi, ya udah hilang dia. Ya ketinggalan kereta, berarti itu nggak jadi bertugas ya time-nya gitu kan ya. Nah, ketika time-nya itu sudah dapat, nah time-nya ini ibaratnya dijadikan kayak predecessor element jadinya. Nah, jadilah insert after dengan time, ya time yang ada di sini itu dianggap sebagai nanti predecessor element. Ya, seperti halnya yang insert after gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, simpan dulu. Kita bahas nanti malam untuk diskusi. Oke, selanjutnya terkait dengan penghapusan.
Untuk penghapusan juga sama. Penghapusan nanti ada 3 posisi, delete first, delete after, dan delete last, seperti itu. Ya. Nah, untuk penghapusan, ya analoginya masih sama. Saya ajak kalian berimajinasi dengan cara yang tadi, kereta berjalan dan seterusnya gitu kan ya. Fokus dulu di penggambaran prosesnya, jangan langsung ke sini ya, jangan langsung ke source code, lihat prosesnya ya. Nah, untuk di penghapusan data pertama, saya butuh petugas nih ya, yang namanya temp, yang nanti dia akan berada di posisi gerbong pertama seperti itu ya. Bukan di tempatnya masinis ya, bukan tempatnya lokomotif ya. Apa yang harus saya lakukan? Apakah saya langsung putuskan ini? Ketika langsung saya putuskan ini, yang terjadi hilang data seperti itu ya. Maka yang saya harus lakukan adalah saya akan minta si pengaitnya gerbang lokomotif diubah dulu ke selanjutnya dari data temp gitu kan ya. Saya ubah dulu ke sini. Barulah pengaitnya si temp ya, pengaitnya si temp ini saya minta lepaskan dari data kedua seperti itu. Maka ini dilepaskan, jadilah nanti ini bisa di free ya, dialokasi ya. Nah, untuk penerapannya dalam source code baru kita mulai masuk ke source code gitu ya. Saya pakai delete first ya, subprogram ya, dengan tipe prosedur. Lalu ada list L. Kenapa bintang L? Karena memang saya akan melakukan perubahan. Lalu kenapa ada bintang hapus? Nah, bintang hapus ini sebenarnya opsional ya. Bintang hapus ini untuk menyimpan data yang dihapus dari node yang akan dialokasi seperti itu. Jadi walaupun dialokasi node-nya, tapi datanya udah pernah disimpan dulu, dan mau di apa terserah, mau ditampilkan atau mau diproses terserah. Namun ini sifatnya opsional. Nah, pertama kali yang harus cek adalah apakah list dalam kondisi kosong atau tidak. Kalau kosong ya sudah, tidak perlu diproses gitu kan. Nah, kalau tidak, maka tadi ya saya butuh petugas namanya temp gitu kan ya. Temp ini tipenya adalah elemen list bintang ya, pointer kan, memang dia hanya menunjuk seperti itu ya. Nah, dia bertugas dari posisi, bukan dari sih, dia bertugas pada posisi L first seperti itu. Karena memang dia saya minta untuk berada di sini gitu kan ya. Nah, selanjutnya ya, bintang hapus ini ibaratnya kayak karung gitu kan, karung yang akan menyimpan data-data yang ada di gerbong yang akan dihapus gitu. Untuk apa ya? Untuk proses berikutnya, mau ditampilkan, mau diproses dan sebagainya. Nah, bintang hapus ini saya akan isi temp info, dalam artian info-info yang ada di temp ini ya. Si temp ini kan petugasnya sudah ada di gerbong ini, asumsinya kan gitu, dengan 2 sitak di awal ini gitu kan. Nah, selanjutnya dia akan mengambil data-datanya gitu kan ya, info yang ada di field info dimasukin ke dalam bintang hapus. Nah, barulah ke proses penghapusan. Nah, proses dimulai dengan tadi ya, L first-nya dihubungkan ke L first next. Nah, ini bisa juga diubah, bisa juga cara lain pendefinisiannya adalah, jadi ingat ya, di source code itu nggak mesti gini gitu kan ya, bisa aja diedit-edit gitu ya. Nah, ini ya, ini itu bisa aja cara lainnya adalah L first. L first itu kan sudah didefinisikan oleh temp gitu kan ya. Maka bisa juga langsung temp next. Bisa juga seperti itu. Ya, bisa juga seperti itu langsung. Ya, jadi caranya berbeda-beda. Ya. Jadi ini bisa juga langsung temp next, bisa juga L first next, sama saja. Gitu ya. Nah, barulah temp next-nya itu diputuskan ya. Diputuskan itu berarti dibuat null, di set null ya. Jadi dia diputuskan. Ya, barulah dialokasi si temp. Jadi kalau satu bertahap, jadi dia temp penugasan ya, penugasan pertama. Lalu L first-nya saya ubah ke depan, seperti itu, ke depannya dari temp, barulah temp-nya diputus. Ya, diputus baru dia bisa dialokasi. Ya, itu penghapusan di bagian awal. Sedangkan penghapusan di bagian tengah, saya butuh petugasnya ada 2. Sebenarnya di sini juga ada 2 petugasnya, karena kan petugasnya kalau yang di sini satunya itu masinisnya yang ada di gerbong lokomotif yang membantu untuk mengubahkan link. Maka itu ada first di sini. Jadi kalau di sini kan otomatis masinis kan tidak bermain peran ya. Maka di sini ada 2 petugas. Ya. Tugas yang pertama namanya predecessor, yang kedua adalah namanya temp. Tugasnya petugas temp itu masih sama. Ini dia yang akan dikorbankan gitu kan ya, yang akan dihilangkan dari kereta seperti itu ya. Tapi bayangannya jangan terlalu sadis gitu ya. Intinya kan hanya menganalogi supaya prosesnya itu jadi kebayang gitu kan ya. Oke, petugasnya namanya temp satu, petugas yang lainnya namanya predecessor. Nah, petugas temp ini gunanya adalah nanti yang akan dihapus datanya, dia akan mengurusi data yang dihapus, sedangkan predecessor elemen ini yang akan mempertahankan supaya kereta gerbong datanya itu tetap berjalan dengan baik ya, intinya seperti itu. Oke.
delete after, di sini dulu ya, di mana nanti prosesnya adalah sama, tidak langsung diputuskan hubungan dari yang next time-nya ini. Pertama-tama paling aman adalah kita hubungkan next dari predecessor elemen itu ke next-nya time seperti itu. Next-nya time kan ini gitu ya. Lalu barulah next-nya time kita putuskan, hubungannya baru bisa dialokasi. Ya. Nah, untuk proses di source code-nya delete after itu ada address pred tadi ya, bantuannya predecessor, dan info type hapus. Ini kayak tadi karung yang untuk menyimpan data-data yang mau dihapus. Jika predecessor next-nya adalah null, artinya dia elemen terakhir, maka tidak akan ada penghapusan. Seperti itu. Namun ketika dia tidak, maka akan ada penghapusan. Ya, address time-nya itu berada di posisi yang akan dihapus, yang berada di posisi predecessor next. Gitu ya. Nah, lalu data bintang hapus, data-datanya dimasukkan dulu yang mau dihapus tadi ke bintang hapus, seperti pointer hapus. Nah, barulah proses penghapusan dimulai dengan cara mengubah alamat dari predecessor elemen next-nya, itu saya ubah ke temp next, seperti itu ya, alamat yang dirujuk oleh next yang ada di node temp, seperti itu. Barulah temp next-nya saya set menjadi 0, baru bisa dialokasi. Ini sama ya penempatannya, lalu pengubahan alamatnya, dan penghapusan atau set 0 dari temp elemen next, seperti itu. Ya, barulah si temp-nya ini aman untuk dilakukan dealokasi. Oke. Nah, untuk penghapusan data di bagian akhir itu mirip dengan insert, bukan mirip sih. Konsepnya ya kayak insert last seperti itu, tetap menerapkan delete first dan juga delete last, namun tinggal kondisinya aja yang dilihat ya. Untuk penghapusan data di bagian akhir ya otomatis kita harus kunjungi dulu sampai dengan kondisi akhir, kan intinya gitu kan ya. Ya, di sini apakah list dalam kondisi kosong atau tidak. Nah, kalau tidak, dia mirip dengan delete after, dia butuh dua petugas, temp dan pred temp, di mana pred temp itu berada di gerbong sebelumnya yang akan dihapus, sedangkan tempnya itu berada di gerbong yang akan dihapus. Ya, selalu seperti itu ya, selisih satu gerbong seperti itu saja. Nggak mungkin dia berada di satu gerbong yang sama dalam setiap looping, maksudnya gitu ya. Ya. Yang pertama adalah predecessor tempnya itu berada di 0, tempnya berada di first L, seperti itu. Nah, ketika nanti setiap pengunjungan, apakah temp next-nya ini sama dengan 0, dalam artian apakah temp ini sudah sampai posisi akhir, seperti itu. Kalau saya gambarkan seperti ini ya prosesnya, kalau kalian tidak terbayang ya. Jadi misalkan saya punya gerbong data seperti ini, 3 aja ya, dan banyak-banyak gitu ya. Saya mulai dari ada pred dan juga ada temp gitu. Nah, pred temp bermula dari 0, temp bermula dari first gitu kan ya. Nah, ketika ini belum elemen terakhir, maka pindah kan ya. Perpindahannya adalah pred temp akan mengisi posisinya temp, tempnya akan pindah ke depannya, seperti itu. Ya, prosesnya begitu terus. Pred temp akan mengisi temp, tempnya akan temp next. Sudah elemen terakhir belum? Belum. Ini akan mengisi ke sini, gitu ya. Ini jadi dihapus. Sedangkan ini akan mengisi ke berikutnya, temp. Nah, ini elemen ini dari terakhir belum, sudah ditandai dengan apa? Next dari temp, gitu ya. Temp next-nya itu sudah 0. Ya. Ini kan kalau selama dia temp next-nya tidak sama dengan 0, loopingnya kan akan terus berjalan. Dia berhenti ketika temp next-nya sudah sama dengan 0. Nah, ini sudah berhenti. Mengartikan kita ada posisi di mana di sini adalah predecessor-nya, di sini adalah tempnya. Ya. Nah, tinggal kita cek. Kalau seperti ini kan seperti halnya delete after ya. Nah, ini seperti delete after. Namun kondisinya berbeda ketika dia kondisinya seperti ini. Di elemen listnya cuma ada satu. Kalau cuma ada satu, kondisi looping pertama itu kan predecessor berada di 0, tempnya berada di sini gitu kan ya. Kalau tempnya berada di sini, loopingnya berjalan enggak? Enggak. Ketika pertama kali pemanggilan aja temp next tidak sama dengan 0, ini sudah temp next-nya sama dengan 0, mengartikan prosesnya berhenti. Nah, kalau seperti ini cek dulu tempnya apakah first L. Ketika tempnya adalah first L, ya ini kayak delete first karena memang delete pertama. Nah, maka cuma pemanggilan delete pertama. Ya. Simpel sih sebenarnya kalau sudah memahami gitu kan ya. Nah, tinggal nanti pengalokasiannya. Itu oke.
Ya ini untuk pembacaan data saja. Nah, seperti halnya tadi ya, pembacaan data ya pada dasarnya kita juga butuh petugas. Nah, petugasnya namanya di sini adalah temp. Nah, temp ini bekerja dari posisi data first yang pertama. Temp ini selalu bekerja perpindahannya dari tiap-tiap gerbong seperti itu ya. Nah, ketika dia berada di gerbong ketika dia belum berada posisi gerbong terakhir, bukan gerbong terakhir juga sih. Kalau ini sampai nyemplung sih ini. Ya jadi misalkan gini, digambarkan ada dua lah misalkan gitu ya, ada dua gitu kan ya, maka dimulai dari sini time gitu kan ya, time dimulai dari sini, time dimulai dari sini ya, nanti pindah lagi ke sini gitu kan ya, masih baca data juga terus pindah ke sini. Nah ketika di sini barulah dia berada di nol ya, cemplung dalam artian petugas tiket yang akhirnya nanti menyelesaikan tugasnya dengan cara bunuh diri gitu kan ya. Oke, itu tapi jangan bayangkan itu juga. Ya, jadi time-nya itu selama dia tidak nol maka terus akan bekerja, tapi kalau dia sudah sampai nol, nah itulah berhenti ya, pensiun ya dari pengecekan data gitu kan ya. Ya, mengecekkan datanya dengan cara time yang akan dicek infonya. Nah, untuk perpindahannya dia dengan menggunakan time-nya itu akan berpindah ke time next. Oke, gitu ya. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan untuk hari ini ya. Untuk tugasnya, tugas mandirinya, ini tugas mandiri, maka silakan dibuat perorangan, gitu kan ya. Buatlah program yang dapat menerima data masukan berupa angka, ya, integer, yang menerapkan konsep single linked list, namun dengan syarat setiap data yang dimasukkan itu langsung diletakkan pada urutan yang benar, ya, yang mana urutannya itu yang diharapkan adalah terurut dari angka terkecil hingga terbesar. Jadi data pertama, ya, data pertamanya itu adalah angka terkecil seperti itu. Ya. Nah, simulasinya ada di sini. Misalkan dia menerapkan insert after di sini ya. Sini sudah ada rangkaian data 2, 6, 4. Ketika diinputkan 4, maka dia harus insert after yang ada di tengah-tengah sini. Maka prosesnya nanti harapannya jadinya seperti ini. Lalu kalau sudah ada 2, 4, 6, 10, ketika input 1 kan terjadi insert first di bagian insert first di bagian awal ya pastinya. Terjadi insert first ya. Maka insert first harapannya nanti endingnya jadinya seperti ini. Gitu ya. Ya, simulasinya seperti itu. Nah, buatkan program ya, inputannya dari user ya. Loopingnya adalah ya terserah user, selama dia masih mau menginputkan data ya berikan fasilitas untuk input data sampai dengan dia tidak mau menginputkan data lagi, barulah tampilkan bagaimana urutan dari tiap-tiap data yang diinputkan, namun langsung dengan kondisi dia sudah terurut tanpa harus sorting lagi seperti itu ya. Oke, tugas mandirinya dibuat, dikumpulkan dalam bentuk PDF. Di PDF-nya ada 4 komponen ya. Yang pertama cover, yang kedua penjelasan terkait dengan proses yang akan kalian gunakan, source code yang kalian dapatkan itu seperti apa, dan running program seperti itu. Oke, nanti dikumpulkan di Google Classroom, nanti akan saya siapkan untuk proses pengumpulan file. Oke, mungkin itu untuk tugas kedua nih, kalau emang ingin eksplorasi silahkan saja seperti itu untuk tambah-tambah pengetahuan ya, tapi tidak perlu dikumpulkan. Oke, mungkin itu ya. Nanti ya kita akan diskusikan terkait dengan waktu malamnya, apakah malam hari ini kita langsung diskusi, jelasnya ada pertanyaan supaya tidak ditambahkan pikiran-pikiran pertanyaan lain. Nah, itu nanti saya terbuka seperti itu. Ya mungkin 1 jam lah kita diskusi saja, dan tidak wajib semuanya ikut lah, intinya seperti itu. Tapi kalau emang saran saya ya ikut saja, jadi kan lumayan ya ketika ada pertanyaan dari teman yang sebelumnya tidak kita pikirkan tapi itu penting ternyata untuk dipahami, nah itu ya kita jadinya bisa mendengarkan gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf, berdoa saya mohon ampun. Sampai bertemu nanti ketika pandemi sudah berakhir gitu kan ya. Nah, tetap sehat ya, tetap jaga protokol kesehatan, dan semoga kita terhindar dari tertularnya virus corona. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.